Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan. Amin. Teman-teman, terima kasih ya untuk semua dukungannya yang sudah mensubscribe, yang sudah mendukung saya. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Jadi saya kemarin mendatangi rumah yang ada pesugihannya itu, teman-teman sudah datangin. Jadi rumahnya itu emang wingit sekali ya teman-teman, emang wingit, tenang. Dan di situ ternyata si orangnya ini pakai pesugihannya itu bulu gendruwo, teman-teman, bulu gendruwo. Jadi bulu gendruwo itu salah satu cara pesugihan, tapi yang ditumbalkan adalah keluarga sendiri. Jadi kalau pesugihan gendruwo ini tidak bisa mengambil dari orang lain, tapi kalau pesugihan di Gunung Kawi itu bisa kita tumbalkan itu orang lain, baik saudara ataupun karyawan yang bekerja, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ceritanya tuh begini, kok saya bisa sampai ke tempat itu. Jadi cerita awal mulanya itu ada salah satu teman yang sering diganggu, terus saya minta alamatnya untuk saya terawang, teman-teman. Setelah saya terawang, jadi saya belum pernah ke sana. Tadinya tuh saya belum pernah ke rumahnya. Terus saya bilang, bener nggak rumahmu itu di belakang ada gang kecil, terus ada pohonnya, kan seperti itu kan. Ya kalau saya lihat sih pohon mangga. Ternyata memang benar pohon mangga. Iya benar, Mbak, benar. Nah, lalu saya bawain garam, teman-teman. Saya bawain garam itu sudah saya bacakan, terus saya suruh nyebar di rumahnya, ya kan, di rumahnya. Terus malamnya tuh dia diteror, teman-teman, diteror. Di atas plafonnya tuh suara gedebak gitu, seperti orang jalan tapi mondar mandir gitu ya. Logikanya kalau orang jalan di atas plafon kan nggak mungkin kuat ya, karena apa, plafon itu kan penyangganya hanya asbes ya, jadi nggak mungkin, ataupun triplek ya teman-teman, nggak mungkin kuat kalau diinjek sama manusia. Nah, setelah itu ini ketakutan nih, teman saya ini ketakutan. Terus dia keluar dari rumah, telepon video call saya, ada pocong di atas pintunya, saya lihat. Nah, waktu saya nih ke sana, saya meditasi, saya tembus itu, saya tanyain teman-teman, saya tanyain gendruwonya itu. Jadi memang benar matanya merah, dia memang galak. Jadi saya tanya, kamu kenapa masih di sini? Terus dia bilang, karena bekas rumah saya masih di sini. Terus di mana? Di sebelah gitu. Nah, pokoknya satu keluarga harus habis gitu. Kan ini masih ada satu sisa anak laki-laki ya teman-teman, sama laki-laki ini sudah dibawa ke daerah nanti mau Mbak, Pekalongan ya. Siapa? Sing ponakane si nggak tahu Pekalongan atau mana, pokoknya di situ. Jadi saya bilang, nih jangan dibawa ke Jakarta lagi nih anak, saya bilang gitu kan. Susah kan. Nah,
Saya ke sana, terus akhirnya malamnya tuh saya diteror teman-teman. Diterornya itu saya tuh cuman berharap kalau hal buruk itu jangan sampai menimpa anak saya ya, putra gitu. Jadi saya sampai nggak bisa tidur 2 malam tuh, saya nggak bisa tidur. Terus saya habis baca yang pertama tuh saya disamperin kalajengking teman-teman. Kalajengking logikanya itu kan, kalau kalajengking itu kan ininya kan cuma satu ya, apa namanya, entupnya itu loh teman-teman. Ini enggak, ini jadi ada 2 gini teman-teman, ada 2, jadi bercabangnya gini, kanan kiri itu bercabang. Terus yang anehnya itu kalajengking tuh dia kan, saya waktu itu masih ngaji jam 10 malam tuh saya masih ngaji, itu bolak-balik di depan saya teman-teman. Jadi dia tuh bolak-balik gitu, bolak-balik. Terus saya ambil apa namanya itu, kayu kecil gitu, saya pukul, saya belah jadi beberapa bagian, saya belah. Logikanya mati lah ya kalau kalajengking begitu kan, ya kan. Ini enggak, dia tuh masih hidup, masih bisa bolak-balik nih, bolak-balik. Cuman kalau yang buntutnya ini dia cuman gerak-gerak ini, cuman enggak. Yang ini kepalanya ini teman-teman, dia masih bisa bolak-balik. Terus saya bilang gini, kalau memang kamu kalajengking beneran maka kamu akan mati, kalau tidak maka saya terpaksa harus membakarmu, kan seperti itu. Nah, pada akhirnya Eyang juga bilang bakar aja itu karena itu pocong kan gitu kan. Nah, pada akhirnya saya ambil tisu nih teman-teman, saya ambil tisu, beberapa biji tisu, saya rayuk gitu, saya ungkel-ungkel, saya bawa. Jadi jam 10:30 itu saya keluar dari rumah, saya bakar di depan pintu saya bilang, tunjukkan kalau kamu memang binatang murni, kamu tidak akan pernah mengganggu saya, tidak pernah mengganggu keluarga saya bilang gitu. Tapi kalau kamu bukan binatang sesungguhnya, kembalilah ke asalmu, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya bakar nih teman-teman, jam 11 malam tuh saya bakar tuh, bener-bener saya bakar. Saya bakar, terus itu ada suara orang teriak, ampun, kayak gitu, ampun, kayak gitu. Wah, saya udah pikiran, wah ini bener-bener bukan yang bener toh, mukanya jelek, bukan binatang yang sesungguhnya ini kan gitu. Saya buru-buru masuk rumah, saya kunci lah pintu rumah. Saya sampai nggak bisa tidur tuh teman-teman, sampai subuh tuh saya nggak tidur. Nah, terus saya tanyalah sama yang punya rumah nih, emang masih ada nggak barang-barang peninggalan dari almarhum? Maksudnya almarhum itu orang yang, jadi ini rumah orangnya tuh dalam setahun meninggal semua, habis. Anak, istri, suami itu habis semua, habis. Saya bilang, terus ditempati sama teman saya itu kan, saya bilang gini, ada nggak barang-barang yang punya rumah ini di sekitar sini, saya bilang gitu. Dia bilang, oh masih ada mbak, lemari. Nah, akhirnya ketemulah yang kerok dari ini tuh. Terus saya sarankan, mau dibakar apa lemarinya mau diapain? Kalau menurut saya lebih baik dibakar biar sempurna, saya bilang gitu. Cuman ini saudaranya kekeh nggak mau dibakar. Saya bilang ya udahlah, duitin aja lah, duitin. Bilangnya kamu buang sial, biarin keluarganya
yang ini nih encing lah, kalau bilang tuh encingmu tuh yang diganggu, yang penting bukan kamu, saya bilang gitu kan. Beneran nih akhirnya teman-teman. Setelah itu dia itu 2 hari ini nggak pulang nih, yang punya rumah nih nggak pulang, nginep di ibunya. Pulang-pulang itu di apa sih, kalau orang Jawa itu diperaduli lah, kalau peradul itu apa ya, diceritain sama yang rumah yang dipakai lemari tadi, bilang gini, weh kamu mah nggak pulang mah bener-bener saya mah diteror, katanya gitu. Diteror gimana? Ya saya tinggi besar, matanya merah, katanya. Terus yang punya rumah ini diem aja, emang dia sudah tahu kan, sebenarnya udah tahu. Masa iya. Setelah itu ini nih yang si punya rumah ini, dia tuh emang sering diganggu dari dulu tuh emang diganggu, sampai si gendruwo ini menyerupai dirinya mau menyetupi istrinya, teman-teman. Sampai seperti itu. Karena apa, di sini tuh hanya gendruwo yang mempunyai nafsu. Kalau yang lain tuh, jin yang lain itu dia nggak punya nafsu, teman-teman. Dan gendruwo itu adalah tingkatan jin yang tinggi ilmunya, karena dia bisa berubah bentuk menjadi apapun gitu loh, teman-teman. Kalau pocong tuh nggak bisa, dia nggak bisa berwujud yang lainnya tuh, dia nggak bisa. Kalau gendruwo dia bisa menyerupai seperti kita atau menyerupai seperti binatang, dia bisa. Kalau binatang itu seperti selalu pasti, kalau gendruwo itu pasti berupa anjing berbulu hitam, itu pasti gendruwo, teman-teman. Nah setelah itu saya bilang gini, udah nanti rumahnya ini ituin aja lah, tanemin telur, saya bilang gitu kan. Telur buat apa? Telur itu telur angsa, telur entok sama telur ayam itu kalau ditanam di rumah, walaupun rumah itu wingit angkernya kayak apa, itu insya Allah akan bisa segera bisa adem gitu loh, teman-teman. Jadi seperti itu jadi seperti itu, makanya jadinya kalau kalian punya rumah atau tanah yang angker, tanemin aja 3 telur itu. Nah sampai pada akhirnya saya bilang begini, nanti sebelum saya pulang lebaran pasti itu akan saya selesaikan, saya pakri, saya selesaikan. Insya Allah nggak akan ada gangguan, karena saya berencana nanti lebaran ini di kampung akan sebulan. Insya Allah sebulan lah, kalau bisa ya lebih, kalau nggak bisa ya sebulan saya mau di kampung, saya bilang gitu. Pada akhirnya saya bilang udah garam nanti disebari terus sama telur itu, teman-teman. Jadi telur ayam, telur angsa, telur entok itu sangat bermanfaat untuk ditanam di rumah-rumah yang sangar atau rumah-rumah yang berpenghuni atau tanah panas, tanah sangar, itu sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau dibilang tuh, kalau angsa itu adalah hewan yang paling peka terhadap hal-hal seperti itu tuh. Angsa itu sangat peka, teman-teman. Jadi angsa itu kalau kalian angsa atau soang ya, kalau orang bilang tuh soang, itu adalah binatang yang sangat peka dengan dunia goib, itu cuma angsa, yang lain tuh enggak, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah pada akhirnya rumah itu insya Allah sudah kembali lerem lagi. Dan saya tuh senangnya kalau nolong orang itu kan gini, ada rasa kepuasan sendiri gitu loh, teman-teman. Ada kepuasan sendiri yang saya dapatkan, yaitu
melihat orang lain menjadi senang tuh saya puas hati teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu. Jangan pernah kita mencari harta kekayaan dengan cara singkat pesugihan. Karena apa? Di dunia kita mulia, akan tetapi di akhirat nanti kita akan sengsara. Jadi seperti itu. Akhir kata, cukup sekian teman-teman. Kok bau menyan ya? Lupa ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua selalu sehat dan selalu di jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, selalu jaga keluarga agar kita terhindar dari segala musibah dan bahaya. Amin amin amin. Akhir kata, semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Amin.